Sebenarnya yang menyebabkan berapa generasi itu menjadi tetap miskin karena memang mentalnya itu diwariskan ya, Ustaz. Yang direncanakan itu penggemukan sapi. Penggemukan sapi. Sapi insya Allah mudah-mudahan. Nah, pertanyaan pertama nih, Ustaz. Ya. Kenapa milih Askia, Ustaz? Dan bertahan sampai sekarang? Niatannya, kalimatnya itu seperti ini. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang mendekatkan diriku kepada Engkau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Askia. Oke, kali ini kita bersama Ustadz Safrion. Selamat datang, Ustadz. Selamat datang. Nah, ini Ustadz Safrion ini sebenarnya adalah atasan langsung saya. Dan biasanya kalau di kantor saya nggak bisa terlalu banyak tanya. Nah, sekarang pada podcast kali ini kita akan kulik bagaimana kehidupan sebenarnya Ustadz Safrion. Ustadz, boleh diceritakan sebenarnya Ustadz ini siapa gitu, Ustadz? Mungkin riwayat singkat kali, Ustadz, yang dari SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, terakhir universitas, S2-nya di mana gitu, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat dan saudara-saudaraku semua, pada kesempatan ini seperti tadi disampaikan sedikit sejarah kehidupan, mungkin sejarah seputar pendidikan ya. Dari kecil lah, Ustadz. Dari kecil ya. Masa kecil gimana gitu, Ustadz? Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya gitu, Ustadz. Ya, kalau dari kecil ini kita hidup dari keluarga biasa dengan orang tua. Kegiatan atau pekerjaan sehari-hari adalah sebagai petani di kampung, yakni tepatnya di daerah Batu Sangkar ya. Batu Sangkar. Nah, Batu Sangkar, Kenegarian Belimbing. Ya, Kenegarian Belimbing, Batu Sangkar. Belimbing, Batu Sangkar. Jauh dari Istana Pagariung, Ustadz? Ya, sekitar 5 kiloan lebih kurang lah dari Istana Pagariung. Jorongnya jorong Kolang ya. Kolang. Sekarang disebut dengan Maroko ya, Kolang. Kolang. Jadi kalau misalnya di Sumatera Barat itu desa ya, Ustadz, atau RT ya, Kenegarian namanya sekarang. Kenegarian. Kenegarian Belimbing, Kecamatan Rambatan. Rambatan ya, ya, siap. Nanti bisa teman-teman cek di Google ya. Bisa dilihat. Tadi gimana, Ustadz? Terus SD 26 Kenegarian Belimbing, kemudian SMP tidak di Kenegarian tapi berlanjut ke MTS ya, MTS di Padang Panjang Pariangan. Selesai di MTS kita lanjut lagi ke Madrasah Aliyah ini, di tepatnya di Kecamatan Sungayang ya. Sungayang. Itu masih di Batu Sangkar, Ustadz? Masih di Kabupaten Tanah Datar. Ya. Kabupaten Tanah Datar, kotanya Batu Sangkar. Selesai di Manusungayang kita berlanjut kuliah ke Padang ya. Padang ke IAIN Imam Bonjol. Nah, sekarang sudah UIN ya, Ustadz? Sekarang sudah UIN, waktu itu IAIN Imam Bonjol. Kita ambil jurusan komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Wah, berarti pas banget sama podcast kita kali ya, ini. Insyaallah komunikasi penyiaran ya, penyiaran Islam. Selesai S1 tahun 1999, kita ada aktivitas kerja dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat di Solo ya, di Alhan Panjang Solo, dalam program pendampingan kelompok tani. Wah, pendampingan. Nah, diambil sisi komunikasi dengan masyarakat dalam pembinaan kelompok tani 1,5 tahun. 1,5 tahun. 2001 akhir kita lanjut lagi, balik lagi ke Padang, kuliah Akta 4 ya. Waktu itu Akta 4 masih bisa 6 bulan. Oh, sih 6 bulan. Bisa 6 bulan ya, setelah itu tidak bisa lagi 6 bulan. Ambil Akta 4 dengan harapan bisa ngajar ke sekolah. Tahun 2002 selesai dan kita lanjut bisa mengabdi di lembaga Yayasan Askia Sumatera Barat sebagai guru. Nah, berarti masuk Askia 2002 ya, Ustadz? 2002. Penempatan awal itu di unit SMP Askia selama 6 bulan.
setelah itu kebutuhan ada di unit SD, kita ngajar di SD Askia. Di SD itu pakai jurusan atau gimana saat itu cara ngajar? Awalnya kita sebagai guru Al-Quran ya, bidang studi Al-Quran, beberapa semester ya, 1 atau 2 semester, terus ngajar sebagai guru kelas ya. Guru kelas itu udah bolak-balik ya, dari 2003 sampai 2010 itu. 2003 sampai 2010 wali kelas bolak-balik, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 juga. Terus jadi wakakesiswaan itu di 2010 selama 2 tahun lebih kurang. Itu tidak banyak ngajar ya. Terus setelah itu kita diamanahkan sebagai kepala sekolah 2012 ya, sampai 2015 itu kepala sekolah SD Askia 1-2, terus lanjut ke yayasan sebagai kasih, namanya itu kasih DTQ dan kasih siswa, kasih DTQ Diniyah Tarbiyah dan Quran. 2018 lanjutkan kuliah karena kita sudah di yayasan. Lanjut kuliah 2016 ya, 2016 kita lanjut kuliah, ambil S2 jurusan pengembangan masyarakat, masyarakat Islam di kampus UIN Membonjol, selesai 2018, 2 tahun pas. Nah itu pendidikan ya. Nah ini perjalanan panjang Ustadz di Askia udah sangat panjang ya Ustadz. Yeah. Ini ada pertanyaan sebenarnya Ustadz. Ya oke. Sebelum Ustadz itu kan awalnya di LSM ya Ustadz. Itu LSM-nya masih ada nggak Ustadz? Andalas Bumi Lestari sepertinya tidak terdengar lagi suaranya. Mungkin sudah bergabung. Itu masih di bawah UNAN berarti? Ya di bawah UNAN, di bawah pertanian UNAN waktu itu, yang banyak tenaganya itu dari pertanian UNAN. Mungkin udah digabung sama UNAN Charity kali ya Ustadz. Mungkin bisa jadi dia lebih banyak gerakan itu ke pendampingan masyarakat ya. Pendampingan program-program pemerintah di masyarakat. Nah pertanyaan pertama nih Ustadz ya, kenapa milih Askia Ustadz dan bertahan sampai sekarang dari 2002? Oke, ini sebelum mendapatkan pekerjaan lanjutan itu sebetulnya kita sudah punya semacam semacam niatan ya. Iya. Dan itu terungkap selalu dalam doa-doa ya. Kalimatnya itu seperti ini: ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang mendekatkan diriku kepada Engkau. Berikanlah aku pekerjaan yang membuat aku dekat dengan Engkau. Nah, ternyata memang diberikan jalan bisa menjadi seorang guru yang awalnya guru Al-Quran, guru agama, guru kelas gitu ya. Ya ternyata memang setelah dijalani ya, aktivitas kita lebih banyak dengan Al-Quran, dengan ibadah lainnya bersama anak-anak ini, sejalan dengan yang diniatkan sejak sebelum masuk ini. Alhamdulillah terkabul ya Ustaz. Alhamdulillah terkabul. Sampai hari ini edukasi posisi Ustaz sekarang Ustaz, biar tahu Ustaz. Baik, untuk hari ini kita sejak 2018 sebetulnya sudah diamanahkan waktu itu sebagai koordinator urusan ya, KAUR, waktu itu KAUR namanya, KAUR Diklat dan UPZ ya, UPZ. Berarti UPZ lahirnya 2018. 2018 sudah kita sesuai sama lambang yang di belakang kamera ya, Ustaz. UPZ sudah sejak 2018 dengan SK Basnas Kota Padang. Ada pelantikan waktu itu dari Basnas. Alhamdulillah sampai hari ini masih eksis kita. Alhamdulillah sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi secara umum UPZ itu apa, Ustaz? Unit pengumpul zakat. Kalau dari segi garis besar aktivitasnya itu adalah penggalangan dana sosial, infak sedekah, kemudian bagaimana pendistribusian kepada mustai atau yang berhak menerima, atau musibah yang terjadi misalnya
Kemudian ada lagi program edukasi pemberdayaan. Ya. Dan biasanya nanti akan kita kembangkan penyaluran biaya produktif ya, Ustaz? Ya, insya Allah kita sudah rencanakan ke depan Ziswaf atau infak yang diberikan ini kita kelola dengan baik menjadi infak yang produktif ya, sembari membantu fakir miskin ya. Kita juga bisa mendapatkan manfaat ya. Yang direncanakan itu penggemukan sapi. Sapi insya Allah mudah-mudahan. Jadi konsepnya itu kita akan mengurangi penyaluran dana cuma-cuma yang manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu itu hanya sebentar ya, Ustaz. Tapi kita usahakan manfaat itu berkesinambungan sehingga mustahik itu nanti kelaknya akan menjadi muzaki. Ya, kita harapannya seperti itu. Jadi tidak selamanya ini menjadi mustahik ya. Ada upaya untuk bisa menjadi muzaki dengan tentu dengan bimbingan ya, dengan bimbingan kita berikan disupport dana awal pelatihan dan juga kita akan mengembangkan mental gitu. Sebenarnya yang menyebabkan beberapa generasi itu menjadi tetap miskin karena memang mentalnya itu diwariskan ya, Zat. Mental keluar dari kemiskinan itu. Jadi kita dari UPZ kedepannya kita akan melalui podcast ini akan sedikit menceritakan sedikit demi sedikit kita buka bagaimana program dari UPZ dari unit kita. Nah, kita jelasin juga nanti kita di channel YouTube kita sebagai wadah untuk pelaporan bagi donatur. Nanti bisa lebih jelas karena itu merupakan video, dan juga bagi donatur yang ingin tinjau ke lokasi kami juga bisa. Nanti kita setiap video itu kita lampirkan alamat rekening ya, Sad. Nah, saat ini terkait UPZ berarti kan lembaga sosial, lembaga zakat di Ziswaf ya, Sad. Dan ini terkait sama sedekah ya, Sad. Dan sedekah ini sangat subhanallah sangat banyak keajaibannya gitu, Ustaz. Bisa dijelaskan, Ustaz? Iya, Allah berikan kepada kita rezeki ya, rezeki yang dengan rezeki itu ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika kita memberikan dan menunaikan haknya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada hak fakir, miskin, yatim, dan orang-orang yang memerlukan. Secara tidak langsung sebetulnya telah menolong diri sendiri karena menyalurkan rezeki yang diberikan oleh Allah di jalannya. Jadi secara manfaat itu sebetulnya manfaat yang timbal balik ya, manfaat kepada yang menerima dan manfaat kepada yang memberi. Yang memberi ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu akan berbuah 100 ini. Di akhir ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi orang yang dikehendaki ini. Ini kan suatu satu balasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mau mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama ada juga yang ngomong ini, Ustaz. Ngapain kita menjadi kaya gitu ya? Kenapa konsepnya kaya? Karena dengan kaya itu kita memberi ya, Ustaz. Nah, terus ada juga yang bilang uang itu tidak dibawa mati gitu. Dalam konsep Islam berbeda ya, Ustaz? Kalau dalam Islam itu sebetulnya uang bisa dibawa mati. Artinya uang itu jadi investasi akhirat ya. Ini memang secara zahirnya tidak dibawa ya, tapi secara batinnya dengan kita infakkan, kita sedekahkan, uang itu akan berlipat ganda ya. Seperti yang Allah katakan dalam surat apa ini? Dalam surah Al-Hadid ayat 18 ini. Orang-orang yang berinfak itu seperti meminjamkan dengan pinjaman yang baik kepada Allah. Nah, ini Allah akan lipat gandakan pembayarannya kelak di akhirat. Ini kan luar biasa. Allah lipat gandakan pembayarannya di akhirat, mungkin dari 1000 jadi 700, 1000, 700.000 akan lipat gandakan lagi. Seperti itulah seperti dalam ayat ini pinjaman Allah ya terhadap orang yang berinfak ini. Begitu Allah menghargai orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi balasannya bukan hanya sekedar di akhirat ya, Ustaz?
Tapi di kehidupan nyata pasti banyak. Oh, dalam kehidupan dunia kita banyak merasakan manfaatnya. Dengan kita melapangkan kesulitan saudara kita, Allah lapangkan kesempitan dan kesulitan hidup kita. Dengan kita membantu keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan itu Allah turunkan dengan adanya orang-orang yang saling membantu dengan infak sedekah yang telah dia salurkan itu. Dan juga apa namanya, ada yang pernah ngomong gini, Ustaz. Kita berbuat baik gitu, Ustaz. Misalnya kita berbuat baik kepada teman atau saudara. Pas kita berbuat baik, pas kitanya dalam kendala kesulitan, ada yang ngomong dia lupa gitu kan. Apakah memang konsep sedekah itu, misalnya kita memberi kepada si A, harus si A pula yang membalas ke kita, atau memang balasan Allah itu dari manapun gitu, Ustaz? Ya, sebetulnya melakukan kebaikan seperti berinfak itu salah satunya adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min haitsu la yahtasib. Itu luar biasa ganti dan balasan yang diberikan Allah. Siapa bertakwa kepada Allah dicarikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya, dan siapa bertakwa kepada Allah akan dibukakan baginya pintu rizki yang tidak disangka itu. Pintu-pintu pahala, pintu kebaikan, pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Artinya tidak mesti orang yang diberi itu dia akan membalas langsung. Bisa jadi Allah balas dengan cara yang lain, lewat termasuk infak dan sedekah itu akan mendatangkan nikmat ya, akan mendatangkan nikmat yang lain sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Penambahan itu bisa jadi dalam bentuk nikmat-nikmat yang lain, karena kesehatan, dia gitu ya, gemar berinfak, dia hidupnya sehat walafiat ya. Karena dia berinfak, rumah tangganya aman dan tentram gitu ya. Karena dia gemar berinfak, karirnya itu berjalan lancar gitu. Nah, ini di antara manfaat-manfaat yang mungkin tidak disangka dia akan datang dan tidak terasa gitu ya. Tidak terasa ini. Jadi kalau misalnya ingin berinfak itu apakah harus dengan uang, Ustaz? Apakah bisa dengan jalan yang lain? Sebetulnya berinfak itu kan tergantung kondisi dan kemampuan seseorang. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, maka dia berinfak dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dalam jumlah banyak dia berinfak dengan jumlah banyaknya. Ketika Allah misalkan tidak diberikan kelebihan rezeki seperti itu, dia bisa bersedekah dengan cara lain, dengan membantu, menolong ya. Bahkan seringan-ringannya senyum pun bisa jadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumlah terhadap saudaramu, kamu akan tersenyumnya kamu terhadap saudaramu, maka itu menjadi sedekah. Jadi intinya sedekah itu memberikan kebahagiaan ya, iya, baik berupa uang maupun perbuatan gitu ya, Ustaz. Iya. Bagaimana kalau misalnya orang yang memberi tapi yang menerima sakit hati, itu gimana tuh, Ustaz? Nah, itu kan kondisi pribadi seseorang itu. Yang jelas ketika kita memberi, kita memang dengan keikhlasan ya, dengan senang, terlepas dari bagaimana respon orang yang menerima. Di samping kita juga melihat situasi kondisinya gitu ya. Tapi ketika situasi kondisinya tidak ada persoalan lalu dia menerima dengan tidak baik, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang memberi itu betul-betul dengan ikhlas itu. Karena yang man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa yang dalam kebaikan dalam suatu urusannya ingin keberuntungan akhirat, diberikan kepadanya. Termasuk dalam sedekahnya, kalau dia berharap itu Allah, maka akan diberikan kepadanya keberkahan dan pahala. Nah, ini ada yang nanya, Ustaz. Ya. Kita kan lembaga zakat, penyaluran ziswaf. Nah, bagi yang non muslim, apakah boleh menyalurkan ziswafnya kepada lembaga zakat, ataukah lembaga zakat boleh menerima gitu, Ustaz? Apakah ada contoh dalam kehidupan Nabi gitu, Ustaz? Kalau dari orang non muslim itu sebetulnya akan diserahkan ke mereka, dia mau memberi atau tidak memberi.
Bahkan sempat jadi diskusi di kalangan ustadz dan buya gitu ya. Ada orang non-muslim pengen berkurban, ya boleh-boleh saja dia berkurban, asalkan kurbannya itu diselenggarakan dengan cara Islam kita. Kalau orang muslim dia mau menyumbang untuk masjid misalnya. Bahkan ada orang non muslim yang mengumrohkan mengumrohkan orang muslim, ya silakan kalau dia ingin berbuat baik. Itu adalah haknya dia itu. Dan kita tidak boleh juga menolaknya ya, kita terima. Kalau sudah hadap sama kita, tentu tata pelaksanaan itu kita sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Sehingga memang kita menggunakannya itu menurut aturan agama yang baik, yang benar gitu ya. Jadi memang tidak ada dibatasin, karena memang sedekah ini secara umum agama apapun pasti menganjurkan sedekah ya Ustaz. Jadi kita sebagai umat Islam kita tidak menolak gitu ya Ustaz, karena memang itu Islam sebagai rahmatin lil alamin. Apapun kebaikannya. Dan pernah dengar juga Ustaz, kalau misalnya ada yang nanya nih, orang non muslim dia banyak sedekah, punya panti sosial, lembaga sosial, apakah Allah tidak membalasnya gitu Ustaz? Soalnya secara agama dia tidak mendapatkan surga lah gitu Ustaz. Jadi Allah kan maha adil gitu Ustaz ya. Cara Allah membalasnya gimana Ustaz? Wallahu alam ya. Itu setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu diserahkan kepada Allah ya. Artinya Allah yang maha tahu isi hatinya, niatannya, kemudian balasan seperti apa yang diberikan, Allah yang maha tahu. Namun bagi kita orang muslim berkeyakinan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ya, dalam keyakinan kita semua akan dibalas oleh Allah dengan pahala dan ganjaran yang setimpal, bahkan lebih baik gitu ya. Namun mungkin beda dengan non muslim seperti apa perlakuan atau balasan yang kelak akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kita serahkan kepada Allah SWT. Itu bukan urusan kita ya Ustaz? Ya. Oke Ustaz, saya pernah dengar juga ada sahabat Nabi yang amal jariyahnya itu bertumbuh sampai sekarang, itu nggak salah Utsman ya Ustaz? Ya, itu Utsman. Gimana kisahnya Ustaz? Ya, ini dalam kisahnya ketika masa Utsman ya, ini juga masih ada Rasulullah pada waktu itu, ketika sahabat-sahabat tidak menemukan air dan ada air miliknya orang Yahudi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapakah yang mau membelikan air untuk orang-orang muslim yang kehausan, yang butuh air ya. Sementara orang-orang Yahudi tadi dia menjual dengan harga yang mungkin kadang tidak terjangkau dengan orang muslim ya. Akhirnya dibeli oleh Utsman kemudian, dan Utsman menggratiskan air itu untuk orang muslim, sehingga mereka mudah mendapatkan air ya, dan mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan air. Bahkan Utsman, silakan ambil untuk stok 2 hari ke depan gitu ya, kata Utsman. Ini orang muslim menumpahkan sampai hari ini sumber air itu masih dimanfaatkan. Termasuk dalam kisahnya itu perkebunan di sekitar sumur yang dibeli oleh Utsman ini, kurma ya, kebun kurma itu juga tumbuh dan berkembang ya, dan itu dikelola oleh negara ya, Kementerian Pertanian apalah namanya, dikelola oleh negara, dan hasil dari penghasilannya itu diinfakkan pada fakir miskin. Ini luar biasa. Investasinya membeli sumur, kemudian daerah perkebunan, dan itu diinfakkan, disedekahkan untuk kaum muslimin, dan termasuk yang hari ini fakir miskin. Dan sampai hari ini dalam kisah kita masih berkembang dan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat, sampai diceritakan itu masih asetnya itu sudah mencapai kalau kebun kurma itu sudah sampai 1.500 lebih pohon ya. Kemudian investasinya sudah 2 triliun ya.
dan setiap tahunnya bertambah ya, 16 miliar setiap tahunnya, sehingga ya kalaupun Usman sudah lama meninggal tapi dia masih mendapatkan kiriman pahala dari investasi yang dia tanamkan ketika hidup. Nah, ini pahala sedekah. Bahkan dalam ayat dalam hadis Nabi itu apa, apabila meninggal anak Adam, idza mata bunu Adam in qata amalu illa min salasin ya. Apabila meninggal anak Adam terputus amalan kecuali 3. Salah satu kan sedekatin jariyatin, sedekah jariah ya. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat dan para saudara semua, ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup, itu pahala yang tetap mengalir terus sampai waktu yang tidak ditentukan. Ini yang dikenal dengan sedekah jariah itu. Berarti dalam Islam konsep harta itu dibawa mati sebenarnya ya, Ustaz? Iya, jadi bukan fisiknya investasi yang dibawa mati akhirat, ya, Ustaz? tapi nilai-nilai manfaat itu dibawa. Oke, Ustaz, alhamdulillah kita sudah podcast hari ini. Mungkin kita akan membahas sebenarnya banyak sekali pembahasan yang telah kita catat. Sebenarnya ya maklum kita masih pemula ya, Ustaz. Ya. Saya masih mencatat pertanyaan-pertanyaan dan ini sudah mendekati waktu asar. Lain kesempatan nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang sedekah dan juga lembaga yang menaungi kita ya, Ustaz. Ya, oke. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih juga. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sebagai closing dari kita UPZ Yayasan SK Sumatera Barat, mari Bapak dan Ibu semua kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita melalui UPZ Askia ya, dengan nomor rekening yang tertera. Oke. Jadi insya Allah kita terbuka menerima zakat fitrah dan akan salurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Semoga semua jadi amal soleh buat kita semua yang akan meringankan beban kesulitan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian mungkin itu dari Ana cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.